Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis. Topik kita kali ini adalah mengenai agama Islam. Saya sebetulnya ingin menyajikan gambaran setiap agama untuk dipahami oleh kita semua. Tapi saya merasa tidak mungkin bisa membicarakan suatu agama yang tidak saya pahami betul. Jadi dalam hal ini yang akan saya bicarakan adalah mengenai agama Islam, yaitu agama yang saya anut sendiri. Mudah-mudahan kalau ada yang berkeinginan untuk membicarakan agama lain, saya juga sangat senang dibicarakan oleh orang lain yang memang paham, ahli mengenai agama tersebut. Berbicara mengenai agama Islam adalah suatu agama yang memberikan kebebasan untuk setiap orang memeluk agama yang disukainya. Tidak ada paksaan dalam agama, dan itu tertera dalam kitab suci daripada agama Islam, yaitu Al-Quran. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, di dalam kitab suci Al-Quran dinyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini penting bahwa agama Islam yang dianut oleh lebih 1 miliar penduduk dunia adalah agama yang suci, bahwa seseorang untuk menjadi penganut Islam adalah orang yang betul-betul berminat dan ikhlas dan sadar untuk memeluk agama Islam. Jadi tidak ada paksaan terhadap diri seseorang itu untuk menjadikan dirinya menjadi seorang Muslim. Muslim itu adalah panggilan untuk orang-orang yang beragama Islam. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam dimanapun itu berada. Apakah di negara atau suatu daerah minoritas agama lain atau mayoritas agama Islam, tidak ada paksaan untuk itu. Karena bahwa di dalam kitab suci sendiri sudah nyatakan bahwa seseorang itu diakui oleh Tuhan memeluk agama Islam adalah orang-orang yang memang betul-betul sadar, betul-betul ikhlas untuk menganut agama Islam tersebut. Jadi ini ada kaitannya dengan bahasa keagamannya adalah niat. Jadi tergantung pada niat seseorang itu. Kenapa dia memeluk agama Islam? Harusnya itu adalah jawabnya, dia memeluk agama Islam karena Allah. Karena Tuhan dalam agama Islam itu namanya Allah. Jadi lillahi ta'ala. Karena Allah, dia memeluk agama Islam. Bukan memeluk agama Islam karena misalnya dipaksa. Di suatu daerah yang mayoritas Muslim, tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam itu. Dan memang tidak akan diakui oleh Allah bahwa seseorang itu dipaksa memeluk agama Islam. Yang
diakui beragama Islam adalah orang-orang yang memang rela, orang yang ikhlas, dan orang yang menyatakan kesadaran dirinya bahwa dia itu ingin untuk menjadi seorang muslim. Jadi dalam hal ini, janganlah seseorang itu masuk agama Islam karena mertua misalnya, karena ingin mengawini orang lain agama, maka masuklah dia misalnya ke agama Islam supaya bisa kawin dengan seorang muslim. Misalnya seorang perempuan ingin kawin dengan seorang pria muslim. Dia masuk Islam karena ingin menikah dengan pria muslim tersebut. Ini tidak ada artinya dalam Islam dan tidak diakui keislamannya. Karena manusia, ya, atau karena bapaknya, karena pacarnya, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak bisa, ya. Kemudian dia masuk Islam karena diberikan sesuatu bentuk materi. Ini tidak bisa. Tidak diakui dalam Islam bahwa seseorang itu mau masuk Islam karena diberikan uang, sejumlah uang misalnya, atau diberikan sesuatu barang, misalnya diberikan sepeda motor, diberikan sawah, maka dia mau masuk Islam. Itu tidak ada dalam Islam. Dan tidak ada program dalam Islam untuk memperbanyak penganut agama diberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang yang beragama lain supaya mau masuk Islam. Dan juga dalam agama Islam tidak boleh ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Misalnya di suatu daerah yang penguasanya adalah muslim, maka semua orang di daerah itu bebas untuk meluk agamanya masing-masing. Tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk memeluk agama daripada penguasa di daerah tersebut. Jadi ini adalah merupakan suatu patokan daripada seseorang untuk menjadi muslim. Jadi muslim itu adalah kesadaran sendiri karena dia menyadari bahwa agama Islam mampu membawa dirinya untuk hidup selamat di dunia dan hidup selamat di akhirat. Keyakinan itulah yang membuat dia mau masuk agama Islam dan menjalankan agama Islam dengan seikhlas-ikhlasnya dan dengan sepenuh hati. Jadi kalau seseorang mau menjadi seorang muslim, maka dia harus tunduk dulu kepada ajaran Islam itu sendiri. Pertama, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, saya mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya mengaku bahwa Muhammad itu adalah utusan ataupun rasul daripada Allah. Jadi dengan demikian, maka seseorang yang menjadi muslim adalah betul-betul karena kesadaran sendiri, bukan karena hal-hal lain. Dan memang dalam program keagamaan Islam untuk menambah, untuk memperbanyak muslim itu tidak ada. Yang ada adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya, kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam itu kepada orang lain yang belum memeluk agama, ya, yang belum memeluk agama. Yang sudah punya agama, biarkanlah mereka berada dalam agamanya sendiri. Dan kalau mereka memang merasa bahwa mereka ingin merubah agamanya, mau memeluk Islam, maka dia harus juga menyadari bahwa memang agama pilihannya ini adalah agama yang benar. Dan niat dia itu bagus, ya, niatnya itu bagus, niatnya itu benar, yaitu bahwa dia masuk agama Islam adalah karena yakin bahwa Islam itu
adalah agama yang benar dan mampu membawa dirinya untuk hidup dalam keadaan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itulah sebetulnya kunci daripada seseorang itu untuk menjadi seorang muslim. Nah, jadi kalau seorang yang beragama lain menganut agama Islam, maka dikatakan itu adalah mu'alaf ya. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Orang yang memeluk agama Islam yang sebelumnya mereka itu bukan Islam, bukan beragama Islam, tapi beragama lain. Masuk ke dalam agama Islam, maka dinyatakan dia itu sebagai mu'alaf. Dan mu'alaf ini adalah suatu posisi yang memang kadang-kadang sulit untuk untuk mempertahankan hidupnya, karena kadang-kadang dia itu mendapat serangan dari orang-orang yang biasanya selama ini dekat dengan dirinya, tapi agamanya tidak agama Islam. Dengan pindahnya dia ke agama Islam, mungkin dia akan mendapatkan suatu sikap yang tidak menyenangkan, dan itu adalah suatu konsekuensi ya. Itu adalah suatu konsekuensi daripada seseorang yang berpindah agama dari agama lain menjadi Islam, dan itu harap dimaklumi. Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan di sini, dan lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam manis.